Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul adzim. Sahabatku, dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa memuja dan memuji Tuhan yang bernama Allah, agar senantiasa kita bisa terbuka kesadarannya, terbuka semua rahasia yang selama ini kita tidak tahu, yang kita hanya sadari selama ini hanya kulit luarnya saja, sehingga kita tidak berkesadaran ilahiyah, melainkan hanya kesadaran lahiriahnya, kesadaran yang hanya memahami sebuah kulit luarnya saja tanpa bisa masuk ke dalam kesadaran yang sebenarnya, yaitu kesadaran ilahiyah atau kesadaran ketuhanan. Sahabatku, sedulur kabeh, ya, menyebut dengan mengingat adalah dua hal yang berbeda, ya, dan alatnya pun berbeda pula. Menyebut alatnya di mulut, sedang mengingat ada di kedalaman kolbu yang kita sendiri harus bisa masuk, ya. Jadi mengingat syarat mutlaknya berarti kita harus tahu yang diingat. Nah, kalau hanya menyebut saja tanpa tahu yang disebut, ini tidak bisa dikategorikan dengan ingat. Nah, makanya kita harus masuk ke dalam hakikat yang sebenarnya. Allah wujud. Di situ kita harus benar-benar bisa menyaksikan. Menyaksikan di sini berarti kita harus bisa merasakan benar-benar bahwa wujudnya Allah memang nyata. Wujudnya Allah memang bisa kita saksikan. Iman bisa diartikan dengan percaya, boleh, bisa juga percaya. Tetapi ketika kepercayaan itu hanya berhenti pada pengetahuan dasarnya, sehingga hal itu tidak bisa menjadi ilmu dan tidak bisa membuka kesadaran ilahiyah, maka hal ini tidak akan bisa membawa pada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, makanya kulit luar ini kita harus singkirkan terlebih dahulu.
Ketika kita makan kacang, kita buka kulitnya, kita makan isinya. Kulitnya disingkirkan terlebih dahulu di situ. Ya. Jadi apabila kulitnya ini masih ditelan, ya kita tidak akan tahu bahwa di dalamnya itu ada kacang yang rasanya enak dan gurih. Nah, gitu loh. Biasa kita ngaji santai saja loh. Tidak usah terlalu tegang, tidak usah terlalu serius, karena keseriusan itu datang dengan otomatis nantinya manakala kita mau membuka diri, manakala kita mau menyempatkan waktu untuk mencari sebuah kehidupan yang pasti, sebuah kehidupan yang sebuah kehidupan yang sesungguhnya, maka keseriusan hidup itu tentu akan kita dapatkan. Gitu loh. Jadi serius di sini bukan artinya kita menyikapi segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, tetapi kesungguhan itu tanpa dilandasi oleh kesadaran ini tidak bisa dikatakan dengan serius. Misalnya kita belajar menghafalkan satu surat di dalam Al-Quran misalnya, apabila itu hanya berhenti pada hafalannya saja tanpa bisa masuk ke dalam apa yang kita baca, makanya kita hanya membaca luarnya saja. Artinya kita dalam kondisi belum berkesadaran. Nah, artinya kita masih mempunyai masalah pada diri kita sendiri. Diri kita ini belum finish, permasalahannya belum selesai loh. Ya, biasa sambil rokokan lur, saya di rumah malam-malam. Ya. Jadi untuk mengungkap rahasia kehidupan, ya kita harus kenal siapa yang mempunyai kehidupan itu sendiri loh. Untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, tentunya kita harus tahu yang diinginkan itu nantinya apa, terus kiat apa yang harus kita lakukan, kan begitu loh. Satu misal, sholat ini kan satu sarana untuk bertemu Allah. Pada prakteknya kita harus benar-benar bisa bertemu siapa itu Allah. Akan tidak menjadi sebuah istilah sholat di sini, tidak tercapainya sholat apabila di dalamnya kita hanya melakukan sebuah pergerakan badan yang hanya disadari bahwa ini adalah pergerakanku yang aku persembahkan kepada Allah, ataupun aku menghadap diriku kepada Allah. Ya, ini tidak bisa dikatakan dengan sholat dan tidak bisa dikatakan dengan menghadap. Mengapa demikian? Ya karena kita tidak tahu siapa yang dihadap lur.
Dari mana kita tahu yang dihadap? Sementara kita hanya menjalankan sebuah rutinitas jasmaniahnya saja. Kita hanya menghadap sebuah kekosongan. Manakala hal itu tidak terus dicari bagaimana caranya untuk bisa mi'raj di dalam sholat agar tercapainya khusyuk, lur. Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk di dalam diri kita terliputi yang bernama Allah. Di dalam diri ini ada hidup yang benar-benar tidak pernah tidur, tidak pernah sakit. Tetapi hal ini tidak bisa dirasakan oleh kita karena malasnya kita dalam mencari sebuah ilmu ataupun mencari seseorang yang memang bisa menghantarkan atau mengungkap atau membuka sebuah ajaran yang menghantarkan dirinya kepada Allah. Kita itu hanya terjebak pada sebuah pemahaman yang cerita. Yang padahal cerita itu tidak bisa menjadi pegangan buat kita. Misalkan saja kita meminum teh ya. Teh ketika tercampur gula dia akan terasa manis. Apabila kita hanya tahu ceritanya bahwa teh ini manis dan terus kita meyakini, ya tentunya keyakinan kita tanpa bukti. Keyakinan kita keyakinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia sendiri tidak mengalami, tidak membuktikan langsung bahwa teh ini manis. Lah untuk mencapai kesempurnaan bahwa teh ini manis ya kita harus meminumnya, lur. Dan apabila sudah tercapai manisnya, maka manis ini tidak bisa dijabarkan atau tidak bisa diceritakan lagi. Hanya diri kita sendirilah yang bisa merasakannya. Makanya ketika kita hanya hafalan saja, hafalan sifat Allah, sifat 20 misalnya di situ. Allah wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Hanya berhenti di hafalannya saja. Sementara kita tidak mengetahui sifat itu milik siapa. Dan kita hanya mengetahui sifat ini adalah milik Allah. Sementara Allahnya saja kita tidak tahu. Maka hafalan ini tidak akan bisa menolong diri kita sendiri, lur. Tidak akan bisa bermanfaat bagi diri. Ya jelas, Long cuman menghafalkan dan menghafalkan saja kok. Lah manfaatnya apa? Ya kita hanya tahu ilmu luarnya saja. Hanya pengetahuan saja bahwa Allah mempunyai sifat 20. Dan di sini namanya ada 99 yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Dan nama-nama itu ada pemiliknya loh.
Garam misalnya, garam rasanya asin. Garamnya ini zat, asinnya sifat. Nah, pemilik asin ini adalah garam loh. Ya begitu pula sifat-sifat Allah. Ini pemiliknya, pemilik sifat 20 ini kita harus bisa mengenalnya. Siapa yang bernama Allah? Nah, kan seperti itu. Logis nggak lur? Ya. Ini harus benar-benar dirasakan, harus benar-benar digali. Harus benar-benar kita cari ilmunya. Agar kita tidak terjebak pada satu pemahaman yang cerita-cerita dan cerita saja. Nah, Allah wujud, ya kita harus bisa menemui wujudnya. Bersahadat, syahadat adalah menyaksikan, berarti harus tahu siapa yang disaksikan. Loh, ini logik kan lur, masuk akal. Mengingat berarti ya harus tahu yang diingat. Lah terus mengingat kalau tidak tahu yang diingat apa lur? Jenenge ngapusi, itu namanya berbohong dengan dirinya sendiri. Nah, betul tidak lur? Nah makanya apabila kita mau masuk ke dalam hakikat yang sesungguhnya, nantinya kita di situ akan ketemu yang namanya syahadat tunggal. Syahadat yang dimana di situ hanya ada Allah. Kenapa kok hanya ada Allah? Karena keakuan di dalam diri ini sudah lenyap. Apa yang kita miliki ini sudah dikembalikan. Nah, ini yang disebut dengan taubat yang sesungguhnya. Ketika taubat ini sudah kita lakukan, ini pasti diampuni loh. Nah, paham kan lur ya? Jadi gitu, simpel saja. Mengingat ya harus tahu siapa yang diingat. Korek, apabila saya sudah melihat wujud korek ini, dan saya ketika mengingat sebuah korek itu ya pasti saya sudah ada gambaran. Saya sudah bertemu korek kok, saya sudah melihat korek. Nah kan seperti itu loh, betul kan? Ketemu wujudnya dulu baru bisa mengingat. Bertemu wujud Allah terlebih dahulu baru bisa melakukan sholat. Nah, yang namanya sholat di sini adalah perjalanan satu jiwa bertemu Tuhannya. Artinya perjalanan rohani ya, bertemu Tuhannya. Apabila di dalam sholat tidak bertemu Tuhannya, maka tidak bisa dinamakan dengan sholat. Nah, wes gitu aja lur, angen-angenan aja, renungkan saja hal ini. Simple dan mungkin bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, difahamkan. Faham ini bukan dari pikiran lur, tapi faham ini dari kedalaman kolbu, bahwa kita telah merasakan kebenaran yang sejati, terbukarnya kesadaran ilahiyah di situ loh. Nah segitu aja, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.